Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana ketakutan bukan sekadar cerita. Bersiaplah, karena setiap malam, kegelapan akan berbicara. Nyalakan lampu, atau biarkan kegelapan menemanimu. Tidak perlu lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Malam mulai turun di desa pesisir ujung Negoro. Udara dingin dari laut menusuk kulit, membawa aroma asin bercampur amis. Di kejauhan, ombak memecah dengan suara yang tak biasa, seolah ada sesuatu di baliknya, mengintai dalam kegelapan. Sukri, seorang nelayan tua yang dikenal paling berani di kampung, sedang bersiap melaut. Istrinya, Bu Minah, menatapnya dengan cemas. "Udah tua, Sukri. Gak usah melaut malam-malam begini, apalagi ini malam Jumat Kliwon," ucapnya. Sukri tertawa kecil. "Ikan lagi banyak. Jangan percaya mitos-mitos orang kampung, Minah. Laut ini udah tak taklukkan sejak muda." Ia pun pergi, menyalakan lampu petromak kecil di ujung perahunya, dan mengayuh perlahan ke tengah laut yang kelam. Keesokan harinya pagi datang. Perahu Sukri ditemukan terombang-ambing tak jauh dari Karang Rancang, tempat yang dipercaya warga sebagai daerah terlarang. Tak ada tanda-tanda Sukri. Pencarian dilakukan warga dan nelayan lain. Sekitar tengah hari, tubuh Sukri ditemukan tersangkut di antara bebatuan karang. Tapi kondisinya, tubuhnya membiru seperti membusuk padahal baru semalam ia melaut. Matanya kosong menghadap ke langit, mulut terbuka seperti berteriak saat menghembuskan nafas terakhir. Yang paling menyeramkan, di dadanya terdapat bekas luka, berbentuk lingkaran seperti cakaran besar, bukan manusia ya, bukan pula binatang. Warga langsung geger, desa diliputi ketakutan. Bu Minah meraung histeris di tengah pemakaman suaminya. Juru kunci pantai, Mbah Sento, datang dengan tongkat kayu dan wajah penuh murung. "Aku sudah bilang, jangan melaut malam Jumat Kliwon. Ujang Rancang Tunggak sudah bangkit lagi, dia haus darah." Warga desa mulai mengingat kejadian serupa bertahun-tahun lalu. Seorang anak hilang saat main di pantai tengah malam. Lalu, muncul di pagi harinya dalam keadaan bisu dan mata kosong. Malam harinya, pantai terasa lebih gelap dari biasanya. Sejumlah warga bersaksi mendengar suara gamelan dari arah laut, padahal tak ada hajatan. Seorang ibu yang tengah menyusui melihat siluet wanita berambut panjang duduk di atas batu karang sambil menyisir rambutnya dengan sisir emas. Keesokan paginya, ikan di pasar nelayan mati semua dalam waktu semalam. Tubuhnya melepuh dan berbau busuk. Desa ujung Negoro mulai merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Di rumah Mbah Sento, ia membuka peti tua berisi gulungan kain kuning dan keris berkarat. Ia membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. "Wong seng langgar larangan bakal ketok ajale. Sapa sing ganggu rancang tunggak, bakal dituntut utang nyawane. Langit mendung, pantai merenung. Ombak kembali datang, tapi kini berwarna merah." 5. Mahasiswa arkeologi dari Universitas Negeri Semarang datang ke desa ujung Negoro. Mereka adalah Raka, pemimpin kelompok, ambisius dan skeptis terhadap hal mistis. Citra, mahasiswi yang sensitif dan sering mengalami mimpi aneh. Yogi, teknisi alat dokumentasi, keras kepala dan suka meremehkan mitos. Linda, anak indigo yang menyembunyikan kemampuannya. Bayu, penulis laporan yang diam-diam tertarik dengan hal-hal gaib. Mereka datang untuk meneliti mitos pesisir dan situs budaya pantai ujung Negoro, tertarik dengan cerita tentang Nyai Rancang Tunggak yang baru mereka temukan di arsip kuno perpustakaan kampus. Mereka menginap di rumah kepala dusun dan mulai melakukan observasi di siang hari. Pantai tampak biasa saja. Cerah, pasir keemasan, dan nelayan ramah. Tapi warga selalu menghindari pertanyaan mereka tentang malam hari. Pertemuan dengan juru kunci sore hari, mereka mendatangi rumah Mbah Sento, juru kunci pantai.
Rumahnya sunyi dan penuh bau kemenyan. Mbah Sento menyambut mereka dengan tatapan tajam. Kalian bukan orang pertama yang datang kemari karena rasa penasaran. Tapi yang pulang dengan selamat bisa dihitung dengan jari. Raka mencoba bersikap sopan, tapi jelas dia tak percaya tahayul. Mereka memohon izin menjelajah sekitar gua dan tebing yang konon sakral, terutama gua asmara yang ada di balik karang. Mbah Sento marah. Itu bukan gua asmara, itu gua kutukan, itu liang darah. Bahkan orang sini pun tak berani menyebut namanya malam hari. Citra merinding, Linda menggenggam tangannya dan Bayu mencatat cepat. Yogi justru tertawa, ini makin menarik buat skripsi kita. Sebelum mereka pergi, Mbah Sento memberikan mereka satu peringatan. Kalau kalian tetap nekat, jangan pernah menatap langsung ke arah karang hitam saat bulan muncul penuh. Apa yang kalian lihat akan melihat balik. Malam pertama. Suara dari laut mereka bermalam di posko pinggir pantai yang dibangun dari kayu. Sekitar jam 1 dini hari, Citra terbangun karena mendengar suara gamelan dan nyanyian Jawa kuno dari arah laut. Ia mengintip dari jendela dan melihat sosok perempuan berkebaya lusuh, berjalan perlahan di atas permukaan air. Wajahnya tak tampak, tapi rambutnya menjuntai sampai kaki. Di belakangnya, air laut memerah, seperti terluka. Citra menjerit. Raka dan yang lain terbangun bergegas keluar, tapi tak melihat apa-apa. Citra histeris dan kerasukan. Tubuhnya gemetar, matanya mendelik. Dengan suara berat yang bukan miliknya, dia berkata, "Opo kowe seng ganggu aku durung warek, durung warek. Apakah kalian yang menggangguku? Aku belum puas, belum puas." Linda berusaha membacakan doa yang diingatnya dari kecil, membuat Citra pingsan. Setelah sadar, Citra menangis dan berkata, Dia bilang darah Sukri belum cukup." Keesokan paginya, mereka temukan jejak kaki basah mengarah ke tenda mereka. Tapi hanya satu pasang, seperti kaki perempuan telanjang. Di ujung jejak, ada bekas rambut panjang yang terseret di pasir, menuju ke arah gua terlarang. Raka masih bersikuku ini hanya psikologis dan sugesti, tapi yang lain mulai goyah. Bayu menemukan sesuatu di antara tumpukan batu, sebuah sisir emas kuno, patah di ujungnya. Setelah kejadian kerasukan Citra dan ditemukannya sisir emas kuno, suasana kelompok menjadi tegang. Bayu mencoba mencari informasi tentang sisir itu di catatan sejarah. Ia menemukan kemiripan dengan benda peninggalan abad ke-18 milik seorang bangsawan wanita yang dikenal sebagai Raden Ayu Rancang Tunggak, seorang istri selir yang dikabarkan hilang secara misterius di pesisir utara Jawa. Sementara itu Linda terus bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wanita berkebaya putih yang berjalan menyisir rambut di depan gua karang. Di belakang wanita itu, ada suara jeritan dan tawa anak-anak, seperti suara dari dasar lautan. Dia terperangkap, bisik Linda suatu malam, tapi bukan karena dipenjara. Dia diikat oleh perjanjian. Menuju gua terlarang meski sudah diperingatkan, Raka tetap bersikeras untuk melanjutkan ekspedisi ilmiah. Ia meyakinkan yang lain bahwa gua itu bisa menyimpan situs sejarah tak ternilai. Mungkin peninggalan kerajaan Demak atau era Mataram. Pagi itu mereka mendekati gua terlarang dengan berjalan memutar saat air laut surut. Lokasinya berada di balik karang hitam runcing terlindung oleh air pasang. Suasana berubah drastis, lebih lembab, lebih gelap, dan lebih sunyi. Bahkan burung-burung pun tidak berkicau di sana. Begitu mereka masuk, bau amis dan anyir darah menyengat hidung. Di dinding gua, mereka menemukan ukiran batu yang menggambarkan seorang wanita duduk di atas perahu dengan rambut menjuntai ke laut. Sekelompok orang berlutut menghadapnya, seperti sedang memohon. Seekor makhluk mirip naga laut muncul dari air, dengan mulut terbuka. Ukiran itu disertai tulisan kuno Jawa yang berbunyi, "Rancang Tunggak, kembang darah laut. Siapa yang memanggil namanya,
akan membuka gerbang air, pusaka yang tidak boleh. Disentuh di ujung gua, tersembunyi dalam celah karang. Terdapat batu hitam berbentuk kepala ular. Di bawahnya tertancap keris kecil berkarat. Meskipun Linda dan Bayu memohon agar jangan menyentuh apapun, Yogi yang merasa ini bisa jadi penemuan arkeologis, menarik keris itu dari batu. Begitu keris tercabut, udara menjadi dingin seketika. Ombak dari luar terdengar seperti mengerang. Dinding gua bergetar dan dari arah laut terdengar suara perempuan menyanyi pelan. Lagu lirih itu seperti nembang Jawa kuno. Aku dudu segoro, aku dudu langit, tapi aku nyimpen nyawamu sing ilang. Aku bukan laut, aku bukan langit, tapi aku menyimpan nyawamu yang hilang. Mereka berlari keluar gua, tapi ombak tiba-tiba naik dengan cepat, meski belum waktunya pasang. Dalam kekacauan, Yogi terpeleset dan tangannya terluka. Darahnya menetes ke pasir dan langsung diserap seperti bumi sedang haus. Malam harinya Yogi mulai berbicara sendiri, tertawa kecil sambil menatap laut. Dia cantik ya, dia pengen aku, dia butuh aku. Di tangannya bekas luka berubah menjadi sisik tipis berwarna hitam kehijauan. Tubuhnya panas seperti demam, tapi matanya dingin, tak seperti Yogi yang biasanya. Linda menatap Citra dan Bayu dengan wajah pucat. Kita telah melepaskan sesuatu yang tidak ingin kembali tidur. 2 hari setelah kunjungan ke gua terlarang, desa Ujung Negoro berubah drastis. Udara menjadi lebih lembab dan berat, langit sering kelabu meskipun musim hujan belum tiba. Ikan-ikan di tambak mendadak mati, mengambang dengan mata terbelalak dan insang sobek. Sumur warga mengeluarkan bau amis menyengat, dan dalam beberapa malam berturut-turut, anjing-anjing melolong tanpa sebab. Ini bukan gejala alam, ini kutukan, kata Mbah Sento sambil membakar kemenyan dan menggantungkan bunga. Kantil di pintu rumahnya, Yogi. Wadah kutukan Yogi semakin berubah. Ia menjadi pendiam, sulit tidur, dan sering berjalan ke pantai sendirian. Setiap malam, ia duduk di atas pasir dan berbicara sendiri sambil menatap ke laut, seolah-olah tengah bercakap dengan seseorang yang tak kasat mata. Linda suatu malam mengintip dan melihat tubuh Yogi memantulkan cahaya bulan secara tidak wajar. Tangannya menghitam sampai siku, dan urat-uratnya tampak menonjol seperti akar laut. Dari dadanya terdengar suara desis, seperti napas makhluk lain yang hidup di dalamnya. Aku sudah dijanjikan hidup abadi. Aku cuma harus jadi jembatan. Citra menangis. Raka masih menyangkal, menganggap ini gejala gangguan mental akibat tekanan. Namun Linda tahu betul, Yogi telah dirasuki oleh roh rancang tunggak. Ia bukan sekadar kutukan. Ia adalah perjanjian berdarah yang diturunkan dari zaman leluhur. Munculnya, dukun tua Mbah Sento memanggil seseorang, Mbah Samin. Dukun tua dari dusun sebelah yang pernah berurusan dengan kasus serupa. Mbah Samin membawa pusaka-pusaka, sebuah cermin perak warisan kerajaan yang bisa menunjukkan siapa yang berwajah dua. Saat cermin diarahkan ke Yogi, bayangan di balik pantulan menunjukkan sosok wanita berkebaya lusuh berdiri di dalam tubuhnya. Matanya kosong, bibirnya robek, dan rambutnya bergerak seperti ular di air. Nyai Rancang Tunggak bukan hantu biasa. Dia dulunya manusia yang mengikat janji dengan siluman laut demi kekuasaan dan cinta. Tapi perjanjian itu dikhianati. Ia dihukum, tenggelam, namun jiwanya tak pernah tenang. Siapapun yang menyentuh pusaka miliknya akan menjadi tubuh barunya. Puncak teror air laut. Mencari darah malam Jumat lagi tiba. Langit menghitam. Ombak laut naik tak wajar meski tidak ada badai. Air laut mulai naik ke bibir desa. Warga panik, perahu-perahu pecah oleh gelombang tinggi yang tidak masuk akal. Suara gamelan dan nyanyian terdengar dari tengah laut. Yogi yang sekarang hampir sepenuhnya dirasuki, menghilang dari rumah. Bayu menemukan catatan Yogi sebelum hilang. Dia butuh darah keturunan pertama agar tubuhnya sempurna. Dia akan membuka gerbang air.
Tidak hanya desa ini, dunia akan tenggelam jika ia tidak dihentikan. Mbah Samin dan Mbah Sento menyadari yang dimaksud keturunan pertama adalah keturunan dari pembuat perjanjian awal, dan orang itu adalah cicit langsung Mbah Sento sendiri, Citra. Malam itu, Citra terbangun di tepi pantai. Tubuhnya dibawa oleh sesuatu, kakinya berlumur pasir basah. Di depannya berdiri Yogi, kini sepenuhnya menjadi wadah rancang tunggak. Kamu darah pertama, kamu penghapus utang, mari kembali ke laut. Citra berteriak. Dari kejauhan air laut mendidih dan dari dalamnya, sesuatu besar mulai muncul. Bayang-bayang kepala ular laut raksasa, mata merah, lidah menjulur, dan suara perempuan yang berkata, gerbang sudah terbuka. Pantai ujung, Negoro berubah jadi lautan jeritan dan ketakutan. Ombak menggulung seperti monster lapar, menghantam rumah-rumah pesisir. Di tengah malam yang gelap pekat tanpa bulan, air laut bersinar merah darah, seolah menyimpan jutaan nyawa yang pernah direnggutnya. Di atas batu karang hitam, Yogi berdiri kaku. Tubuhnya bukan lagi milik manusia, melainkan wadah bagi Nyai Rancang, Tungga. Matanya hitam sepenuhnya, dan rambut panjang menjuntai keluar dari tubuhnya seperti akar basah, melilit tubuh Citra yang sudah tak sadarkan diri. Mbah Sento dan Mbah Samin berdiri di tepi pantai dengan pakaian ritual. Di tangan mereka, keris pusaka dan cermin perak memantulkan cahaya dari pelita sesaji. Kita terlambat, gerbang sudah dibuka. Tapi masih ada satu cara, ujar Mbah Samin pelan. Satu tumbal terakhir, yang sesuai darah dan kehendak. Rahasia darah terkutuk Mbah Sento akhirnya mengungkap rahasia kelam yang ia simpan puluhan tahun. Nyai Rancang Tunggak dulunya bukan hanya selir bangsawan. Ia adalah nenek moyang langsung dari garis keturunan Mbah Sento. Ia mengikat perjanjian dengan makhluk laut agar anaknya yang lahir dalam hubungan gelap tidak dibunuh oleh raja. Perjanjian itu berbunyi, jiwaku akan menjadi milik laut, tapi darah, keturunanku harus kembali padaku saat gerbang dibuka. Artinya Citra adalah darah terakhir, dan jika tumbal tidak diberikan, gerbang air tidak akan tertutup, dan makhluk-makhluk dari dasar laut akan bebas naik ke daratan. Pertarungan, doa, darah dan dendam Bayu dan Linda nekat menyusup ke pantai membawa cermin dan keris. Mereka menerobos badai air dan angin. Citra mulai sadar, tubuhnya masih dililit rambut gaib Rancang Tungga. Ia berteriak minta tolong, tapi Yogi atau Rancang tertawa sambil berkata, kamu sudah dipilih sejak lahir, aku hanya ingin pulang. Laut ini milikku. Dunia darat harus tenggelam. Linda menyerahkan cermin pada Citra, dan begitu Citra melihat wajahnya, ia melihat bayang wajah Rancang Tungga di dalam dirinya sendiri. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Tiba-tiba, Bayu menikam keris pusaka ke pasir tepat di bawah. Kaki Citra dan Mbah Sento mulai membacakan mantra penutup gerbang laut. Wohing Segoro, jiwamu bali. Tumbalmu anak kene, mateni kutukanmu, urip ke manungsa. Wahai roh laut, jiwamu kembali. Tumbalmu ada di sini. Matikan kutukanmu, hidupkan manusia. Citra menjerit. Darah menetes dari telapak kakinya ke atas keris. Langit memekik. Ombak mendadak berhenti, sunyi total. Tubuh Yogi ambruk ke pasir. Rambut panjang yang melilit Citra terbakar seperti benang kemenyan. Suara gamelan berhenti, dan dari tengah laut terdengar satu jeritan perempuan. Panjang menyayat, lalu sunyi air. Laut surut. Bulan muncul perlahan dari balik awan, tapi tubuh Citra tak sadarkan diri. Detak jantungnya lemah. Ia telah memberikan darah, tetapi belum jelas apakah cukup. Linda menangis sambil menggenggam tangannya. Apa dia masih hidup? Pagi harinya, langit cerah. Tak ada jejak ombak merah semalam. Warga desa perlahan kembali keluar rumah. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka baru saja selamat dari bencana gaib. Namun bayangan hitam masih terlihat melayang di permukaan laut. Dan burung-burung tak satu pun terbang di atas bibir pantai.
Citra masih belum sadar. Tubuhnya dingin, napasnya pendek. Meski jiwanya masih terikat pada dunia, bekas luka di kakinya seperti membentuk pola. Seperti sisik ular, Mbah Sento menatap cemas. Tumbal darah belum sempurna, laut belum puas. Rancang Tunggak mungkin sudah kembali, tapi gerbangnya belum tertutup. Jejak air yang hidup beberapa warga mulai melaporkan hal-hal aneh. Sumur-sumur kembali berbau amis. Anak-anak mengigau dan menyebut nama wanita berkebaya putih. Ikan-ikan yang ditangkap membusuk dalam hitungan menit. Di malam hari, jejak kaki basah muncul dari laut menuju rumah-rumah. Tapi tak ada siapa-siapa. Bayu menemukan sesuatu yang mengerikan dalam catatan kuno Mbah Samin. Jika tumbal tak tuntas, darah kutukan akan terus hidup dalam keturunan. Hingga gerbang benar-benar dikunci dengan tubuh dan jiwa, dalam kesadaran penuh. Artinya Citra harus mengorbankan dirinya secara sadar. Bukan dalam pingsan, bukan dalam paksaan. Ia harus memilih sendiri. Atau kutukan akan menyebar. Pilihan terakhir. Hidup atau tenggelam malam ketiga setelah ritual, Citra akhirnya sadar. Tapi tubuhnya lemah. Ia sudah melihat dunia lain, tempat arwah para tumbal berada. Di dalam mimpinya, Rancang Tunggak menatapnya dengan wajah kosong. Kau bisa hidup tapi nyawaku akan tetap berkeliaran. Atau kau ikut denganku dan gerbang akan tertutup selamanya. Bayu memohon agar ia tidak melakukannya. Linda menangis. Tapi Citra dengan luka masih basah di kakinya tersenyum tipis. Kalau aku tidak pergi, tempat ini akan hancur. Desa ini, teman-teman kita, anak-anak yang belum lahir, semua akan jadi milik laut. Ritual pengunci gerbang di tepi pantai, dengan langit mendung menggantung, Citra berdiri sendiri. Ia membawa keris pusaka dan sisir emas Rancang Tunggak, yang kini mulai retak. Mbah Samin membacakan mantra terakhir. Kunci lawang banyu nganggo jiwa seng kersane. Kunci pintu air dengan jiwa yang menghendakinya. Citra menikamkan keris ke pasir. Darah mengucur. Laut tenang. Tiba-tiba, suara gemuruh dari dasar laut muncul. Ombak bergulung setinggi tebing, tapi tidak menerjang. Ia berhenti, diam di hadapan Citra seperti menghormati pengorbanan. Dari dalam air, tangan-tangan hitam muncul. Menyambut tubuh Citra, ia menutup mata dan tersenyum. Katakan pada dunia, jangan pernah bermain-main dengan laut yang menyimpan nama. Dan tubuhnya hilang di telan air, sepi dan sakral setahun berlalu. Desa Ujung Negoro hidup kembali, tapi pantai dikeramatkan. Tak ada yang berani mendekat ke batu karang hitam, apalagi gua terlarang. Linda menulis buku tentang kejadian ini. Bayu berhenti dari dunia akademis. Mbah Sento wafat 3 bulan setelahnya, dan kuburnya menghadap ke laut. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, seseorang akan meletakkan sisir emas kecil di batu karang, dan mendengar suara nyanyian lirih dari tengah laut. Aku bukan laut, aku bukan langit, tapi aku jiwamu yang tenggelam. Tamat. Mbah Samin menatap langit dengan wajah tegang. Kalau masih ada celupan darah tertinggal, kita belum aman. Laut akan datang kembali. Dan begitulah kisah kelam dari legenda Pantai Ujung Negoro. Sebuah kutukan yang diwariskan, bukan sekadar dari darah, tapi dari dosa masa lalu yang tak pernah ditebus sepenuhnya. Citra memilih menutup gerbang, tapi siapa yang bisa menjamin tidak ada satu tetes darah kutukan yang tertinggal di daratan? Siapa tahu, salah satu dari kalian adalah keturunan selanjutnya. Jangan pernah main-main dengan tempat keramat, apalagi kalau kamu mendengar suara nyanyian dari laut saat kamu sendirian dan tak ada siapa-siapa di sekitarmu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like biar makin banyak yang tahu legenda kelam dari Nusantara. Tulis komentar kamu. Kira-kira kisah mana lagi yang harus kita buka pintu kutukannya di episode berikutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel Radio Horor Official. Aktifkan loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang dengar cerita sebelum kisah itu menjadi kenyataan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Tapi ingat, jangan dengarkan sendirian.